Halo semuanya, belakangan ini lagi rame banget nih di internet soal program internet rakyat. Katanya sih ini tawaran internet super kenceng dengan harga yang wah, bikin heboh deh. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya program ini dan beneran sebagus itu atau cuma gimmick? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Beneran nggak sih kita bisa dapat internet sekenceng 100 Mbps cuma dengan bayar 100.000 perak sebulan? Coba deh kalian pikirin. Harga pasaran buat kecepatan segitu kan biasanya bisa 2 bahkan 3 kali lipat lebih mahal. Makanya wajar banget kalau banyak yang mikir, masa sih? Yuk kita cari tahu faktanya. Jadi, siapa nih jagoan di balik penawaran yang kedengarannya mustahil ini? Ternyata, ini bukan kerjaan satu perusahaan doang loh. Ini adalah hasil gabungan kekuatan besar, sebuah kolaborasi yang strategis banget. Nah, ini nih yang seru. Ternyata ini adalah proyek keroyokan antara pemerintah dan swasta. Jadi ada pemerintah lewat Komdigi yang ngasih target biar internet murah bisa merata. Terus buat eksekusinya ada pemain-pemain swasta kayak MyRepublic dan Search yang nyiapin infrastruktur dan jaringannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kita semua kepoin sebagai konsumen. Apa aja sih yang sebenarnya kita dapatin dari paket internet rakyat ini? Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama, soal harga. Cuma Rp100.000 per bulan. Ini benar-benar harga yang, ngehancurin pasaran banget buat layanan internet rumahan di Indonesia. Dan dengan duit 100.000 itu, kita dapat kecepatan berapa? 100 Mbps. Coba bayangin, rasio harga sama kecepatannya itu gila banget sih kalau dibandingin sama paket-paket biasa yang ada sekarang. Kecepatan kenceng tapi kuotanya cepat habis. Percuma kan? Nah, tenang aja, paket ini tuh unlimited, beneran, tanpa batas kuota. Jadi mau streaming, download, main game sepuasnya, gas aja terus. Nggak perlu lagi tuh was-was kuota habis di tengah bulan. Ada lagi, kita juga nggak perlu pusing mikirin biaya sewa alat. Modemnya itu dipinjemin gratis selama kita langganan. Artinya, biaya buat pasang pertama kali itu jadi enteng banget. Oke. Sampai sini, kalian pasti mikir, gimana ceritanya bisa semurah itu sih? Kok bisa dapat semua itu dengan harga segitu? Nah, rahasianya itu ada di kombinasi teknologi cerdas yang mereka pakai. Jadi gini, kuncinya itu ada di 2 jalur koneksi. Buat daerah perkotaan yang padat, yang emang udah banyak kabelnya, mereka pakai fiber optik. Udah pasti stabil banget. Nah, buat daerah-daerah yang susah dijangkau kabel, mereka pakai teknologi 5G FWA atau Fixed Wireless Access. Gampangnya, ini koneksi internet lewat sinyal 5G. Jadi masangnya jauh lebih cepat dan pastinya lebih murah. Nah, ini dia nih, the secret sauce-nya. Biar harganya bisa ditekan abis, infrastrukturnya itu pakai teknologi yang namanya Open RAN. Sederhananya gini deh, Open RAN ini bikin mereka bisa pakai perangkat jaringan dari macam-macam merek, jadi nggak harus beli dari satu supplier doang yang harganya mahal. Karena bisa campur-campur, biayanya jadi bisa ditekan banget. Oke, penawarannya udah jelas, teknologinya juga masuk akal. Sekarang pertanyaan paling penting, gimana cara daftarnya? Dan udah ada di mana aja sih layanannya? Yuk, kita cari tahu. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Untuk sekarang, di fase awal ini, jangkauannya itu masih fokus di 3 area utama, Pulau Jawa, Maluku, sama Papua. Jadi, ya buat teman-teman di luar daerah itu, mohon bersabar dulu ya, karena emang ketersediaannya masih terbatas. Cara daftarnya ini agak unik nih. Kalian nggak bisa langsung ke website ISP-nya. Kalian harus buka portal khususnya, yaitu di internetrakyat.id atau mytelemedia.id. Nah, dari situ, kalian bisa cek dulu area kalian udah ke-cover apa belum, terus praregistrasi di situ. Nanti bakal ada proses verifikasi data lagi, biar bisa dapat harga spesialnya. Oke, kita udah bedah semuanya nih. Mulai dari penawarannya, teknologinya, sampai cara daftarnya. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Kira-kira program internet rakyat ini cocok nggak ya buat kalian? Yuk, kita lihat plus-minusnya. Plusnya udah jelas banget. Harga banding performanya itu luar biasa. Kecepatan tinggi, data unlimited, dengan harga segitu. Teknologinya juga modern, yang bikin jangkauannya bisa lebih cepat luas. Tapi, ada minusnya juga yang perlu dipertimbangkan. Buat kalian para gamer kompetitif, latensi dari teknologi FWA mungkin bakal kerasa. Terus, ya itu tadi, jangkauannya masih terbatas banget di awal. Dan yang terakhir, daftarnya harus lewat portal khusus, jadi agak ribet dikit. Pada akhirnya ya, meskipun di awal ini masih ada beberapa kekurangan, program internet rakyat ini ngasih kita satu pertanyaan besar. Dengan adanya potensi internet super kenceng dan super murah yang bisa nyampe ke banyak daerah, apa ini bakal jadi titik balik yang sesungguhnya untuk kesetaraan digital di Indonesia? Menarik banget buat kita lihat kelanjutannya nanti.